Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ani yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan ini. Ustazah, melihat pemandangan pada siang hari ini rasanya teduh ya. Udah ada di depan kita ustazahnya masih muda, soleha, pinter lagi ya. Gimana sih caranya orang tuanya mendidik ustazah sampai sepinter ini? Coba bagi dong buat kita ibu-ibu sini. Nah, dan yang kedua ustazah, kalau misalnya anak kita itu udah takwanya gimana, soleh dan soleha, itu rasanya hati sebagai orang tua itu bersyukur banget. Bagaimanapun doa dari anak-anak itu mahkota buat ibu-ibu, ibundanya dan ayahnya. Dihadiahkan mahkota seperti itu rasanya kita udah syukuri. Nggak usah dikasih gajinya anak-anak deh, nggak usah, kita nggak berharap. Kita cuma berharap ini di sisa hidup kita ini, alangkah nikmatnya bila kita mendapatkan anak yang baik. Itu aja Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ustazah Nada. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu. Memang dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala rajulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Atyabu ma akala rajulu. Yang paling atyab, yang paling bagus, yang paling baik seseorang itu makan dari hasil jerih payahnya. Ibu berdagang, bapak usaha, ada untungnya dimakan, itu yang paling bagus. Itu yang atyab, yang paling thayyib karena dari jerih payah keringat kita. Ya, wa walidihi min kasbihi. Jangan lupa anak ketika dia melakukan kebaikan itu akan mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Ketika masih ada di muka bumi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara misalnya. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal dunia, enggak melupakan, tetap mengirimkan atau membacakan suratul Fatihah atau melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh anak ini pasti akan sampai kepada kedua orang tua. Nah, tentunya enggak simsalabim. Semuanya harus ada proses. Bagaimana? Yang pertama nih melengkapi dari Ustazah Syifa, komunikasi suami istri harus sama. Jangan nggak kompak. Harus ada komunikasi bagaimana untuk mendidik anak. Bisa dikomunikasikan. Pokoknya ibu yang mendidik, ayah menjadi panutan. Ketika ibu bilang pokoknya sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang nggak main handphone. Kompak nih antara ibu dan bapak, kompak nggak main handphone. Nanti jadi labil, jadi bingung juga ini anak. Kata ibu nggak boleh main handphone, tapi ngelihat bapak di pojokan masih main handphone. Nah, jadi ada dua peranan yang sangat penting bahwasannya ibu menyampaikan, memberikan penyampaian ilmu secara materi dan juga prakteknya juga harus dilakukan oleh kedua orang tua. Ibu, bapak harus kompak, bukan hanya menyampaikan materi-materi secara teori aja, tapi juga prakteknya harus ditunjukkan sebagai figur. Karena anak ini kan bisa memandang senantiasa kehidupan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Ya, jadi peran kita tentunya menjadi figur. Contoh yang lain, ketika dalam perjalanan kita ingin anak kita ini anak yang murah, senang berbagi. Dalam perjalanan orang tua juga ayo murah berbagi. Nih Umi, ibu, mamah, ayah membagi ini, kasihan kita makan enak, dia kurang makan, nih kita berbagi. Nanti secara tanpa disadari akan terbentuk yang namanya karakter anak mudah untuk berbagi. Jadi semua itu bisa dibentuk bagaimana cara orang tua dalam menjalani kehidupan. Yang pertama. Yang kedua yang harus difahami orang tua khususnya ibu punya satu hal yang sangat istimewa yaitu doa. Doanya seorang ibu, doa yang tidak ada tabir. Doanya seorang ibu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat 5 waktu, habis sholat sempatkanlah kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Dan doanya terus menerus. Kayaknya udah soleh nih, udah deh berhenti doanya. Jangan. Teruslah kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita sepanjang waktu sampai akhir hayat kita agar terciptalah, terjagalah, istiqomahlah anak kita anak yang soleh atau solehah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali, tapi tadi pertanyaan dari Ibu Ani yang sangat menarik, bagaimana kita bisa bertemu dengan dua ustazah yang pinter-pinter ini. Memang pinter ini Bu Ani,
Ustazah Nada lulusan dari Syria, kemudian Ustazah Syifa lulusan dari Mesir. Nah, mungkin nanti bisa berbagi di lain waktu bagaimanakah kita membentuk anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin di sisa waktu Ustazah Syifa bisa berbagi secara singkat bagaimanakah bisa mendidik, bisa Sebenarnya, mewujudkan. baik Mas Agung, makasih ya. Saya tambahkan sedikit Ibu. Yang pertama, hadza min fadli Robbi, ini karunia Allah. Ya, sesoleh apapun orang tua dia tidak bisa mentransfer kesolehannya. Cukup doa dan memang itu karunia dari Allah. Tapi orang tua juga harus jadi uswah terpenting di hadapan anak-anaknya. Jadi kalau pengen punya anak soleh, jadi orang tua yang soleh dulu. Ya, pengen punya anak baik, jadi orang tua yang baik. Pengen punya anak bagus agamanya, jadi orang tua yang mencontohkan agama yang baik di depan anak-anaknya. Yang kedua, kasih makan yang halal. Ya. Jadi kenapa anak kita tidak nurut, kenapa anak kita susah dididik, kenapa anak kita mungkin jauh dari agama, bisa jadi makanan yang selama ini masuk ke dalam perutnya itu tidak halal. Dari hasil-hasil yang haram, menipu orang, korupsi, mengambil hak-hak orang gitu ya. Jadi itu ternyata sangat-sangat berhubungan dan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak. Jadi alhamdulillah saya punya orang tua, ya walaupun orang tua saya bukan yang orang alim sekali ataupun orang hebat sekali, tapi ada satu yang dia tekankan dalam mendidik kita semua, ketika dia memberi makan kita yang harus ditekankan adalah bahwa ini halal. Walaupun tidak mahal makanannya, walaupun tidak banyak makanannya, tapi ini halal. Yang kedua, orang tua saya itu dari kecil seringkali memberikan petuah-petuah agama. Jadi ayah saya ini kan juga salah satu seorang penceramah kayak Ustazah Nada ya, orang tuanya penceramah juga, orang tua saya seperti itu juga. Jadi kemanapun orang tua saya ngajar ngaji itu saya diajak. Walaupun masih kecil belum ngerti, suruh duduk mendengarkan. Dan selanjutnya adalah setiap sore hari yang tidak pernah saya lupakan, kalau bahasa kitanya itu bahasa Betawinya apa, ngegoprek duduk gitu ya, nyender sambil kumpul keluarga, itu ayah saya tidak pernah lupa membuka satu buku atau kitab. Jadi kalau tentang sirah nabawiyah diajarkan tentang sirah, begini loh sirah nabawiyah. Kalau tentang fikih seperti ini, bahkan kalau pulang dari pesantren tidak serta-merta ayah saya lepas tanggung jawab. Ayah dan ibu saya, ya udah kamu udah dididik di pesantren udah. Pulang liburan mau ngapain aja silahkan, iya tidak, tapi ada dialog yang dilakukan. Pulang dari pondok, apa yang dipelajarin nak? Hafalannya sudah sampai mana? Boleh papa dengar nggak? Coba Boleh dong papa gitu. uji begitu ya? Boleh papa uji lah kalau bahasa kitanya. Jadi Baik. mungkin sedikit tips. Terima kasih Ustazah Naza dan Ustazah Syifa yang telah memberikan sebuah gambaran kepada kita sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan saya mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mandul? Maka para sahabat menjawab, orang yang mandul adalah orang yang tidak mempunyai anak. Rasulullah segera menjawab, orang yang mandul adalah orang yang banyak anak tetapi tidak memberikan manfaat kepada kita ketika kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang terlahir sebagai anak-anak yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda bisa menyaksikan acara Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan tayangan-tayangan yang terbaru, dengan tema-tema terbaru yang kami siapkan untuk Anda. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya
Tuhan kami, pandanglah kami pada siang hari ini. Kami semua bersimpuh di hadapan-Mu, yang kami harapkan adalah jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Ya Allah, pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami mengharap ridha-Mu. Apa yang kami lakukan di muka bumi ini, jadikanlah kami orang tua yang mudah untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami bersimpuh pada siang hari ini, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, zuriyah kami menjadi anak yang soleh soleha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.